peranan kewirausahaan bagi pengembangan usaha dan manajemen perusahaan. Kelompok 4 sendiri terdiri dari Darenda Farel, saya sendiri, Vidya Afnika Nifa, Lela Rahmawati, Isna Koirunisa. Latar belakang di Indonesia, pendidikan tentang kewirausahaan masih terbatas pada beberapa sekolah ataupun perguruan tinggi tertentu saja. Sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat kewirausahaan menjadi berkembang. Kita akan membahas tentang pengertian kewirausahaan, unsur utama wirausaha, ciri-ciri karakteristik usaha, fungsi wirausaha, tahap pengembangan usaha, wirausaha, pengertian manajemen perusahaan, fungsi manajemen, peranan manajemen, dan sumber daya organisasi. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata entrepreneur, yang berarti orang yang membeli barang harga pasti meskipun orang itu belum mengetahui berapa harga barang yang akan dijual. Wirausaha sering juga disebut wirausaha wasta, artinya sifat keberanian, keutamaan, keteladanan, dan mengambil resiko yang bersumber pada kemauan sendiri. Meski demikian, wiraswasta tidak memiliki visi pengembangan usaha, sedangkan wirausaha mampu terus berkembang dan mencoba usaha lainnya. Yang semakna dengan wirausaha adalah wiraswasta. Istilah wiraswasta lebih sering dipakai dan lebih dikenal pada wirausaha, padahal keduanya bermakna sama dan merupakan padanan dari kata entrepreneur. Kewirausahaan menurut para ahli. Richard Cantillon 1775 mendefinisikan kewirausahaan sebagai bekerja sendiri, self-employment. Maksudnya lebih menekankan pada bagaimana seorang menghadapi risiko dan ketidakpastian. 2. Leibenstein 1968 dan 1979. Kewirausahaan mencakup kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas atau kompeten produksinya belum diketahui sepenuhnya. Ketiga, Peter Drucker, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Keempat, Steinhoff dan John F. Burgess 1933 sampai 1935. Wirausaha adalah yang berorganisir, mengelola, dan berani menerima risiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha. 1. Uang atau permodalan. Unsur utama dan pertama, namun jangan dijadikan sebagai penghalang untuk memulai berwirausaha. 2. Lokasi. Lokasi yang strategis harus menjadi pertimbangan utama dalam bisnis sejak awal. Tempat harus mudah dikunjungi, dihubungi dan dicari. Jangan memilih tempat usaha yang sulit dijangkau oleh kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2. 3. Pelanggan. Usahawan tidak cukup hanya kepuasan pelanggan yang dikejar, melainkan bagaimana bisa menjaga, peduli terhadap komplain sekecil apapun, dan dijaga agar tetap menjadi pelanggan yang loyal atau setia selama bisnis. 4. Rekan atau mitra bisnis. Carilah rekan bisnis yang dapat dipercaya atau jujur. Kepercayaan, kesetiaan, dan kejujuran adalah modal untuk menjaga mitra usaha. Ciri-ciri karakteristik wirausaha. 1. Kemauan yang keras. 2. Keyakinan kuat atas kekuatan sendiri. 3. Kejujuran dan tanggung jawab. 4. Ketahanan fisik dan mental. 5. Ketekunan dan keuletan untuk bekerja keras. Dan yang keenam adalah pemikiran yang konstruktif dan kreatif. Fungsi wirausaha. 1. Membuat keputusan-keputusan yang penting serta mengambil risiko mengenai tujuan dan sasaran perusahaan. 2. Menetapkan bidang usaha dan pasar yang akan dilayani. 3. Menghitung skala usaha yang dikehendaki. Dan yang keempat adalah menetapkan modal yang dikehendaki, baik modal sendiri maupun modal dari luar. Tahap pembangunan usaha. Dalam tahap pembangunan usaha ada 4 tahap. Yang pertama, tahap memulai. Dalam tahap ini, seorang wirausahawan melakukan persiapan dalam semua aspek, di antaranya SDM, biaya, barang yang akan dijual belikan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu tahap melaksanakan. Dalam tahap melaksanakan, seorang wirausahawan mengelola semua aspek yang sudah dipersiapkan dalam tahap memulai, dengan melaksanakan pemasaran, pengambilan keputusan, dan melaksanakan evaluasi. Yang ketiga yaitu mempertahankan usaha. Tahap mempertahankan usaha
dapat dilakukan dengan menganalisis perkembangan yang dicapai untuk menindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Yang keempat, ada pengembangan usaha. Dalam tahap pengembangan usaha dapat dilakukan dengan menciptakan suatu hal yang baru dengan menginovasi produk atau barang yang dijualbelikan. Pengertian manajemen perusahaan. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manage, atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai mengendalikan atau mengelola. Manajemen adalah suatu seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama dalam suatu organisasi melalui proses perencanaan, pengorganisasian, dan mengelola sumber daya manusia dengan cara efektif dan efisien. Manajemen mempunyai fungsi 4, yaitu memimpin atau leading, merencanakan atau planning, menyusun atau organizing, mengawasi atau controlling. Yang pertama yaitu memimpin atau leading. Tugas seorang manajer adalah mengarahkan orang agar bertindak sesuai tujuan organisasi. Fungsi ini meliputi mengambil keputusan, melakukan komunikasi, memberikan motivasi, memilih orang-orang untuk menjalankan tugas dengan kemampuannya, dan mengembangkan orang lain melalui penilaian hasil kinerja. Yang kedua yaitu merencanakan atau planning. Tugas dan kegiatan utama dalam perencanaan meliputi yang pertama, meramalkan untuk waktu yang akan datang, membuat target atau sasaran, membuat rencana urutan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target, mengatur waktu pelaksanakan atau timetable, menyusun rencana anggaran biaya, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang ketiga yaitu menyusun atau organizing. Dalam kegiatan penyusunan, bertujuan untuk mengatur dan menghubungkan suatu pekerjaan sehingga dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Dalam tahap penyusun, meliputi desain struktur organisasi, menentukan job deskripsi dari masing-masing jabatan untuk mencapai sasaran organisasi, mendelegasikan tanggung jawab, dan menetapkan pertanggungjawaban untuk hasil yang dicapai. Yang keempat yaitu mengawasi atau controlling. Dalam melakukan pengawasan, pengendalikan, dan pengamatan, yaitu meliputi yang pertama, perkembangan pekerjaan, yang kedua, pengukuran hasil pekerjaan, yang ketiga, melakukan tindakan perbaikan dan mengoreksi kesalahan. Peranan manajemen. Peranan manajemen dibagi menjadi 3. Yang pertama, peran interpersonal dilakukan manajer berhubungan dengan karyawan dan orang-orang di sekitarnya. Meliputi 1. Figurehead, yaitu kewajiban pimpinan untuk mengikuti acara-acara sebagai wakil perusahaan. Yang kedua yaitu leaderhead. Leaderhead adalah manajer berperan sebagai pemimpin untuk memacu kinerja karyawan. Yang ketiga, liaison, yaitu peran manajer dalam berhubungan dengan pihak lain di luar, hubungan atasan dan bawahan. Yang kedua yaitu peran informasi. Manajer berperan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan organisasi. Peran ini meliputi 1. Monitor. Manajer berperan mengawasi kebutuhan informasi yang diminta organisasi. 2. Diseminator. Manajer berperan menyebarkan informasi yang relevan dan dibutuhkan oleh bawahannya. 3. Spokesperson. Manajer berperan sebagai juru bicara perusahaan kepada pihak lain yang membutuhkan informasi. Peranan manajemen yang ketiga yaitu peran mengambil keputusan. Sebagai pimpinan harus dapat mengambil keputusan yang tepat. Peran manajer sebagai pengambil keputusan meliputi 1. Entrepreneur, yaitu manajer perlu memiliki sikap kreatif dan berjiwa kewirausahaan dalam pengembangan organisasi. 2. Disturbance handler, manajer berperan dalam menangani masalah ataupun konflik yang timbul dalam organisasi. 3. Research allocator,
Manajer berperan dalam menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki sehingga dapat digunakan dengan optimal. Kemudian ada sumber daya organisasi. Untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, sebuah organisasi memerlukan sumber daya sebagai penunjang yang mendukung terwujudnya tujuan yang diinginkan. Jika kita telah lebih dalam lagi, dapat dikatakan bahwa sumber daya sangat penting dalam aktivitas suatu organisasi. Organisasi tidak akan mampu berdiri tanpa adanya sumber daya, karena sumber dayalah yang menjalankan proses aktivitas yang telah direncanakan. Sumber daya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan sebagai organisasi. Pemenuhan ini meliputi segala aspek di dalam ruang lingkup organisasi, baik organisasi formal maupun informal. Organisasi yang baik adalah organisasi yang memiliki sumber daya yang baik, secara kuantitas maupun kualitas. Sumber daya merupakan objek sekaligus subjek. Oleh karena itu, perencanaan sumber daya yang matang dan cermat sesuai dengan kebutuhan akan membantu pencapaian sasaran tujuan secara maksimal, dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Sumber daya ini meliputi 1. Sumber daya manusia, 2. Sumber daya alam, 3. Sumber daya keuangan atau modal, 4. Sumber daya teknologi. Kemudian, menurut kelompok kami, kesimpulan dari presentasi dari kami, jadi dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan membutuhkan manajemen untuk mencapai tujuannya. Manajemen merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah organisasi dan kewirausahaan biasanya dijalankan oleh sebuah organisasi, baik organisasi besar maupun kecil. Pentingnya penerapan manajemen pada kewirausahaan adalah agar tujuan yang hendak dicapai dapat dilaksanakan dengan mudah sehingga tujuan dari kewirausahaan dapat tercapai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Semoga dari apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih.